Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video sederhana ini bisa dinikmati dan semoga juga ada manfaatnya ya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Oke, seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku hari ini ya. Tentunya masih di seputaran warung sembako. Oke, lanjut. Hari ini aku habis belanja percikian. Kebetulan sudah pada habis ya di warung. Aku nggak nentu sih kalau misalkan belanja ciki. Kalau di warung udah habis ya langsung aja belanja ya teman-teman. Aku nggak nyetok ciki banyak-banyak. Kalau habis tinggal belanja aja. Biar barangnya itu selalu baru ya. Untuk percikian itu di warung ini juga menjadi barang yang laris manis ya. Pasti tiap hari itu laris walaupun untungnya memang mepet sekali ya teman-teman. Tapi ciki itu bisa banget buat menambah omset kita karena ya begitu laris dan pastinya setiap hari laku. Oke, hari ini aku mau menjawab salah satu komentar dari teman-teman yang penasaran sama warung aku ya. Karena warung aku itu kan memang di belakang dan banyak banget yang tanya gimana sih rahasianya kok bisa warung di belakang tapi rame pembeli, tapi laris gitu ya. Gimana sih caranya, cara mengembangkan warungnya, cara kita mengelola warung, cara kita mengelola keuangan biar warung kita itu tetap berkembang, tetap stabil, tetap eksis gitu ya. Gimana sih padahal warungnya itu kan di belakang. Nah, untuk kali ini aku mau sedikit menjawab penasaran teman-teman ya. Memang lokasi warung sembako aku ini di belakang, di pojok, di gang buntu. Sudah tidak ada jalan lagi menuju ke belakang. Kalaupun ada jalan itu menuju ke sawah. Dan alhamdulillah sekali sudah 3 tahun ini aku mengelola warung sembako dan sedikit demi sedikit sudah berkembang seperti sekarang ini. Banyak teman-teman yang penasaran bagaimana ya kok bisa warung sembako di belakang itu bisa rame, bisa banyak pelanggan gitu ya. Nah, sebenarnya untuk warung sembako aku ini bukan warung yang rame banget atau laris manis terus. Itu bukan ya teman-teman. Aku jalani warung sembako ini dengan telaten banget. Pokoknya ya kalau untuk omsetnya atau penghasilan setiap harinya itu tidak menentu ya teman-teman. Karena untuk berjualan ya pastinya ada pasang surutnya. Kadang rame, kadang juga sepi, itu sudah biasa ya teman-teman. Setiap usaha itu pasti ada pesaingnya, mau kita buka dimanapun pasti ada pesaingnya. Untuk di daerah warung sembako ini ada beberapa juga yang buka usaha warung sembako. Seperti pas di depan warung sembako ini juga kan ada rumah ya teman-teman yang tadi itu banyak kayu-kayunya. Beliau juga buka warung sembako. Nah itu ya belakang depan gitu ya teman-teman kita buka warung sembako. Jadi tapi kalau kami itu ya untuk persaingannya secara sehat aja ya teman-teman. Alhamdulillah namanya juga rezeki itu pastinya ya sesuai porsinya tidak akan tertukar. Untuk warung sembako yang di depan warung aku ini dia itu cenderung apa namanya banyak rokok-rokok atau kopi-kopi gitu ya, tapi untuk sembako-sembako lainnya itu sedikit aja, jadi cuman warung sederhana. Nah itu aku manfaatin banget untuk mengembangkan warung sembako aku untuk menjadi komplit gitu, pokoknya sebisa mungkin sedikit-sedikit aku komplitin.
Kita sebagai pelaku usaha itu harus banget fokus sama usaha kita sendiri. Nggak usah deh kita lihat-lihat usaha orang lain atau iri-irian sama usaha orang lain. Kita fokusin aja ke usaha kita sendiri. Insya Allah kalau misalkan kita fokus sama usaha kita sendiri, pastinya itu bakal berkembang ya teman-teman. Kalau kita itu mikir terus iri-irian, terus ngamatin omset warung tetangga atau gimana, itu pastinya nanti lama-lama kita malah nggak fokus sama warung kita sendiri, kita fokusnya malah sama warung tetangga. Nah itu juga berdampak buat usaha kita ya teman-teman. Pokoknya setiap usaha itu dijalani dengan telaten, dijalani dengan ikhlas, sedikit demi sedikit kita fokusin aja sama usaha kita sendiri, kita kompletin aja usaha kita sendiri, bersaing secara sehat, bersaing di harga. Kalau aku sendiri seperti itu ya. Untuk di daerah rumah aku ini atau warung aku ini ada 3 warung lagi yang menjadi pesaing aku, tapi aku tidak ambil pusing ya teman-teman karena sudah tertakar. Makanya untuk aku menjual barang-barangnya itu ya pastinya yang menjadi pelanggan aku itu hanya orang sekitar sini aja ya teman-teman. Kalaupun misalkan orang jauh itu tuh jarang banget ya, tidak setiap hari belanja. Nah, untuk itu aku manfaatin, aku komplitin apa yang mereka butuhkan ya teman-teman, sebisa mungkin untuk harganya bersaing dengan warung tetangga yang lain-lainnya. Biar warung kita itu bisa berkembang, bisa bersaing secara sehat. Saat ini media sosial itu membantu sekali untuk kita sebagai pelaku usaha. Nah, aku seneng banget buat status jualan di WA ya teman-teman. Nah, alhamdulillahnya itu ada pelanggan aku, temen aku itu beda desa ya. Jadi kalau misalkan mau antar sekolah Mas Ilham itu pagi-pagi, pasti ya hampir setiap hari sekalian nganter belanjaan gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya itu belanjanya selalu banyak, makanya ya itu juga menjadi salah satu omsetnya ya teman-teman. Jadi beliau itu jualan di sekolahan, ada beberapa macam makanan gitu. Pokoknya belanjanya alhamdulillah selalu banyak, tepung-tepung, terus kadang juga sabun-sabun. Pokoknya ya bahan-bahan makanan sama kebutuhannya setiap hari itu alhamdulillah berlangganan di warung aku. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kita bisa nyantol di mana aja pelanggan kita. Walaupun beda desa itu alhamdulillah beliau mau belanja di warung aku. Nah, dan juga aku ada pelanggan ini keripik itu ya, pembuat keripik. Jadinya kalau misalkan tepung kanji atau tepung terigu itu beliau ngambil di aku. Nah, itu menjadi salah satu sumber juga ya teman-teman untuk penghasilan aku di warung sembako. Nah, kita sebagai pelaku usaha itu kalau misalkan mau membuka usaha ya pastinya kita harus ramah juga sama mereka, terus jangan bosen-bosen buat promo-promo. Kalau misalkan ada minyak yang murah, kita posting di WA, entah dari mana teman kita atau misalkan teman sekolah anak kita itu pasti ada 1 2 itu pasti nyantol teman-teman. Alhamdulillah sekali ya. Nah, itu aku telatenin banget ya teman-teman. Mempunyai usaha yang lokasinya itu ngumpet bukan berarti tidak ada pelanggan. Yang penting kita yakin sama usaha kita, kita giat sama pekerjaan kita, dan kita kasih servis yang baik buat pelanggan kita. Nah, servis yang baik itu ya seperti keramahan kita, terus warung sembako kita juga harus bersih, tertata rapi. Kalau warung kita itu bersih, rapi, enak dipandang, insya Allah mereka juga akan seneng lihat warung kita.
menjaga kualitas barang yang kita jual harus yang benar-benar bagus dan tidak ada cacat. Kalau cacat ya mending dibuang aja, nggak usah dijual. Ataupun kalau expired ya, mendekati expired tinggal 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi, itu sebaiknya tidak dijual lagi karena takutnya nanti akan merugikan warung sembako kita. Namanya juga usaha, namanya kita dagang, pasti ada suka dukanya. Nggak mungkin dong kita jualan itu laris terus. Kalau laris terus ya keenakan ya teman-teman. Nanti semuanya pengen pada jualan, semuanya pengen pada dagang. Bersaing harga secara sehat, kalau aku sendiri memakai trik, misalkan di atas 5 kilo itu pasti aku sudah kasih harga grosir seperti tepung-tepungan atau gula pasir atau gula merah. Kalau di atas 5 kilo itu sudah aku kasih harga grosir, dan kalau beli di atas 10 kilo itu nanti aku turunin lagi harganya sedikit di harga grosir itu. Biar apa? Biar menarik pelanggan ya teman-teman. Misalkan seperti tepung kanji, kalau per kilonya aku jual 11.000, tapi kalau ngambil 5 kilo aku jualnya 10.500. Nanti kalau ngambil 10 kilo itu per paknya, per bal bukan per pak ya, aku cuman ngambil untung 5.000 dan itu mepet sekali ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, biar untuk menarik pelanggan itu nggak apa-apa, kita kasih servis harga yang terbaik buat pelanggan kita. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa mampir lagi ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.